Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar kalian semuanya? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Funda Rizka, guru bidang studi sosiologi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai partikularisme dan eksklusivisme. Seperti biasanya, siapkan dulu buku dan pulpen agar kalian dapat mencatat materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran kita yang pertama, partikularisme. Anak-anakku mungkin masih asing dengan istilah partikularisme. Partikularisme biasa dijumpai pada orang-orang yang hanya mementingkan dirinya atau kelompoknya sendiri dan acuh dengan lingkungan sekitarnya. Menurut KBBI, partikularisme adalah suatu paham di mana mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Orang-orang yang menganut paham ini biasanya memperlakukan teman, sahabat, keluarga, dan lain-lain sebaik bagaimana dia bisa berbuat, tapi acuh dengan orang lain. Orang-orang partikularisme sering menilai seseorang secara subjektif, artinya sesuai dengan pemikiran serta pendapatnya sendiri. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pemilik perusahaan, dia mempekerjakan orang-orang di perusahaannya yang satu etnis, satu suku, atau mungkin keluarganya dibanding dengan orang lain, tanpa melihat kemampuan yang dimiliki dari orang lain atau kelompok lain tersebut. Sehingga dia hanya mempekerjakan yang satu etnis saja dengan mereka. Paham partikularisme ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya akan mempererat hubungan kekeluargaan dalam kelompoknya. Misalnya tadi, seorang pemilik perusahaan, karena dia hanya mempekerjakan orang-orang dari keluarganya dan satu etnis, maka hubungan kekerabatannya akan semakin dekat. Tapi partikularisme juga memiliki dampak negatif, di mana akan muncul kesenjangan atau kecemburuan dari kelompok lain, sehingga akan memicu terjadinya konflik. Selanjutnya, eksklusivisme. Menurut KBBI, eksklusivisme itu adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Orang-orang yang menganut paham ini biasanya ditandai dengan mendahulukan kepentingan pribadi dan cenderung menarik diri dari kelompok lain. Mereka menutup diri dari dunia luar dan menganggap eksklusif atau lebih baik dari kelompok lain. Contoh di masyarakat yang bisa anak-anakku lihat adalah pada suku Kajang Ambatoa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang adalah suku yang sering berpakaian serba hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Masyarakat suku Kajang memisahkan diri dari masyarakat lainnya. Mereka tidak mengizinkan teknologi untuk masuk ke daerah tersebut. Sehingga jangan heran jika anak-anakku berkunjung ke daerah tersebut, anak-anakku tidak akan menemukan listrik dan teknologi-teknologi modern lainnya. Pada masyarakat yang menganut paham ini memiliki dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya, kebudayaan tetap lestari dan eksis. Jadi pada masyarakat suku Kajang tadi, kebudayaannya itu tetap eksis serta tetap terjaga dari nenek moyangnya. Serta lingkungan dan hutan juga akan tetap terjaga kelestariannya. Sedangkan dampak negatif dari eksklusivisme adalah masyarakat kemudian tidak mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat lainnya, sehingga mengakibatkan mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai partikularisme dan eksklusivisme. Ibu harap kalian menghindari sikap partikularisme dan eksklusivisme. Sekian pembelajaran tentang partikularisme dan eksklusivisme. Semoga anak-anak ibu dapat memahami penjelasan ibu terkait materi kita hari ini.
Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah, rajin cuci tangan. Jika keluar rumah, pakai masker dan jaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Sucikan hati, ikhlas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.